Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Muhammad Hanif Rahman di video hari ini. Hari ini aku mau seperti biasa ya, merekam diri aku sendiri selama kurang lebih 10 menit untuk melatih kemampuan komunikasi aku, khususnya berbicara gitu kan. Kalau mendengarkan mungkin aku sudah lumayan sering mengambil posisi mendengar gitu, tapi untuk berbicara itu yang aku masih jarang, sehingga aku sulit untuk mengkomunikasikan dan mengekspresikan apa yang aku maksud. Maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba untuk berbicara seperti biasa gitu ya. Di episode kali ini kalau gitu kita akan membahas sedikit tentang fokus teman-teman. Ini masih ada kaitannya dengan berkomunikasi dan berbicara ya. Fokus. Aku sendiri itu orangnya terbilang kurang bisa untuk fokus dan susah untuk mengerjakan sesuatu dari awal sampai selesai tanpa teralihkan gitu pikirannya, atau tanpa teralihkan konsentrasinya, dan juga kesulitan untuk berhenti melakukan sesuatu ketika sesuatu itu sudah dikerjakan. Jadi kayak susah memulai dan susah untuk berhenti, susah juga untuk mengganti konsentrasi gitu ya, mengganti fokus. Nah, hal ini cukup membuat aku kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini bikin aku jadi kalau berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain itu rasanya kayak maaf guys, aku ngecek apakah mata aku menghadap ke kamera. Ternyata aku harus menghadap ke kamera supaya matanya menghadap, seolah-olah menatap gitu ya. Jadi aku harus menatap kamera karena kameranya akan dari mata. Oke. Nah, ya, tentang fokus, aku tuh sebenarnya bisa multitasking, tapi multitasking ini biasanya membuat pola kerja aku menjadi aur-auran, jadi aut-autan, dan nggak selesai dengan baik, bahkan akhirnya jadi tertunda-tunda, jadi prokrastinasi. Itu yang aku nggak suka, dan ini juga pengen aku ubah. Konsentrasi. Ya, tadi aku juga habis melakukan journaling ya di buku catatan aku terkait konsentrasi, dan dimana aku belajar bahwa sebaiknya memang kita tidak membagi fokus kita dalam dua pekerjaan. Jadi lebih baik kita mengerjakan satu persatu, dan itu juga yang aku baca di tips-tips atau tutorial untuk manajemen waktu gitu ya. Kerjakanlah pekerjaan satu persatu. Ini berkaitan juga dengan time boxing yang kita bahas kemarin. Kurang lebih gitu sih. Mungkin aku akan sedikit cerita pengalaman aku multitasking gitu ya. Jadi memang dari aku dulu aku mikir bahwa pekerjaan itu bisa dikerjakan secara multitasking gitu. Dan memang iya, untuk sebagian pekerjaan bisa dilakukan secara multitasking, tapi semakin besar semakin tinggi juga kompleksitas pekerjaan kita.
atau tugas-tugas kita. Kalau mungkin masih kecil ya, yang kita lakukan nggak terlalu rumit. Nah, ketika besar itu multitasking menjadi semakin susah, dan kualitas hasil pekerjaannya juga ya paham lah ya, pasti jauh berkurang gitu. Nah, ini yang aku kurang suka dari multitasking, tapi ya karena aku ngeyel, jadi ya aku tetap ngelakuin multitasking sampai sekarang juga masih kadang-kadang multitasking. Dan alasannya sih ya karena ingin menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus sehingga kita punya banyak waktu luang. Tapi biasanya ketika aku melakukan multitasking, banyak juga kesalahan-kesalahan yang fatal yang aku buat. Banyak juga banyak kecelakaan yang aku buat gitu ya dengan melakukan multitasking. Dan sangat disayangkan sih, karena kita kan berharapnya kalau multitasking ya banyak pekerjaan lebih selesai. Ternyata kadang-kadang multitasking karena menimbulkan kecelakaan atau kesalahan, itu justru menambah pekerjaan kita untuk memperbaiki kesalahan, dan itu akan menyebalkan. Contohnya itu kadang-kadang ketika kita makan ya, mudahnya makan itu sambil main HP, itu kadang-kadang bikin berantakan itu ya, karena ya kadang-kadang nggak konsentrasi, kayak misalkan nggak sengaja nyenggol botol, atau mungkin nggak sadar pokoknya jadi agak nggak sadar sama lingkungan sekitar gitu kan, jadi agak berceceran dan sebagainya, kotor kemana-mana, dan membersihkan akan jadi kerjaan lagi ya. Beda kalau misalkan kita makan dulu kemudian main HP gitu, jadi ya dua pekerjaan yang bisa diselesaikan dua-duanya. Memang tidak bisa dalam waktu bersamaan, tapi jadinya ya tetap tercapai dua-duanya dan tercapai dengan baik. Dan kurang bagus yang multitasking, yang membagi fokus adalah kita jadi kesulitan untuk menghitung waktu gitu. Jadi kayak sering banget lupa waktu gitu, karena mikir kita sebetulnya udah menghemat waktu, padahal mungkin itu perasaan kita aja gitu, bukan sesuatu yang empiris. Oke. Lanjut lagi soal fokus ya. Fokus itu kalau dari pengalaman aku sendiri bisa dicapai dengan 3 cara. Yang pertama, kalau misalnya tanpa bergerak kita bisa melakukan teknik pernafasan yang diajarkan oleh Andrew Huberman, seorang neuroscientist. Ya, lakukan dengan cara seperti ini. Jadi 2 kali tarikan nafas dan 1 hembusan nafas. Ini akan meningkatkan konsentrasi kita gitu, dan merelakskan kita juga. Jadi kalau misalkan kita kepalanya lagi pening, atau lagi pekerjaan, atau lagi stres, lagi anxiety, lagi distract dan apa, kita bisa melakukan 2 kali tarikan nafas, kemudian dihembuskan. Nah, itu bisa menetralisir sedikit pikiran. Nah, kalau belum juga, kalau aku sendiri salah satu caranya adalah dengan bergerak gitu, entah itu dengerin musik dan kemudian menari, atau misalkan jumping jacks, terus juga squat jump, atau mungkin calisthenics gitu ya. Kita pokoknya bergerak dan berolahraga, atau bisa lari juga, jogging, jalan kaki, itu bisa menetralisir pikiran juga. Dan terakhir, cara memfokuskan lagi, menulis juga bisa. Tapi kalau misalkan masih berantakan juga, kita bisa keluar rumah berjalan dulu gitu. Berjalan kaki ya menurut aku bisa menenangkan pikiran kita. Jadi kalau memang di dalam rumah masih tidak bisa menenangkan pikiran dan mengembalikan fokus, kita bisa berjalan. Nah, lebih baik lagi memang kita melatih untuk mengerjakan atau menuntaskan suatu pekerjaan satu persatu tanpa multitasking, karena dengan begitu ya kita akan jadi terlatih untuk menyelesaikan sesuatu dengan perfeksionis. Mungkin episode kali ini cukup sekian ya, gak kerasa udah 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video hari esok.